Hari ini hari Selasa, tanggal 22, bulan 2, tahun 2022. Nah, cantik itu. Ya Pak, ya. Saya telah tersambung dengan Pak Sumarno, beserta di sebelah beliau adalah putra beliau, Ananda Ikwan. Nah, Pak Marno ini pensiunnya di Jayapura. Ya. Nah, tapi sekarang posisi beliau adanya di Bojonegoro. Nah, ya, ada kegiatan apa Pak Sumarno ini di Bojonegoro? Dan sebelumnya kita tanya juga, apa tugas Pak Marno di Jayapura? Baik, Pak Marno, dulu PLN-nya di mana tepatnya ini? Saya di PLN wilayah Papua, Pak. Di kantor induknya? Ya, di kantor induk, Pak. Mulai masuk sampai pensiun tidak pernah pindah-pindah dari tempat, Pak. Jadi kantor induk itu adanya di Jayapura, Pak ya? Ya, di Jalan Ahmad Yani, Jayapura itu, Pak. Ya. Wow, apa ya? Tahun berapa dulu Bapak di PLN Papua ini, Pak? Saya masuk di PLN wilayah Papua itu, Pak. Sebetulnya, Pak, saya itu masuknya mulai diterima PLN itu tahun 1982 bulan Agustus. Tapi saya dihitung jadi karyawan PLN itu mulai tanggal 15 Januari 1983, Pak. Oh, baik, baik. Jadi sekian bulan itu saya tidak dihitung, Pak. Karena waktu itu saya masuk di PLN itu lewat jalur keamanan, Pak, sebagai satuan pengaman, Pak. Ya, yang waktu itu kan sebagai satuan pengamanan itu disekolahkan di SPN, Pak, di Kepolisian Negara itu kan selama 3 bulan, Pak. Ya. Setelah pendidikan satpam itu saya baru diakui sebagai karyawan kontrak. Setelah waktu itu kan kontrak, Pak ya. Ya. Kontrak sampai 83 sampai 89, Pak, sebagai tenaga kontrak PLN, Pak. 89 saya diangkat capek, Pak. 90 saya diangkat sebagai pegawai tetap. 91 saya mulai ditarik ke bagian administrasi di bagian umum sampai pensiun, Pak. Saya di bagian umum dari tahun 91 sampai 2018, Pak. Hampir semua, apalagi PLN pusat, Pak. Siapa yang nggak tahu Sumarno, Pak? Kebetulan saya waktu itu kan melayani tamu, Pak, SPTD dan tamu, Pak. GM terakhir siapa, Pak, di sana, Pak, waktu Bapak sebelum pensiun? GM saya Pak Ari Dartono, Pak. Baik, baik. Jadi siapa nggak kenal Pak Sumarno ya? Ya. Tamu-tamu terutama yang ke Papua pasti nyari Pak Marno ya? Ya, Pak. Ya. Kebetulan saya kan di bagian umumnya, Pak, hampir semua pelayanan tamu maupun pelayanan rumah tangga semua saya, Pak. Ya, saya bersyukur aja, Pak. Saya kalau saya pikir-pikir masuk di PLN juga dari bawah, betul-betul dari bawah, Pak. Dari waktu itu saya diangkat terhitung masuk ke PLN itu dengan U1, Pak. Itu saya diangkat capek pun masih U1, golongan 1, Pak. Pak, maaf, Bapak kan aslinya... Asli saya Salatiga, Pak, Jawa Tengah. Salatiga. Terus bisa sampai ke Papua gimana ceritanya? Istri saya, Pak, dari Bojonegoro, Pak. Ini kebetulan saya di Jawa Tengah sudah tidak punya orang tua, tidak punya ini. Kebetulan yang di Bojonegoro itu masih ada ibu mertua, Pak. Tidak ada yang ngurusin, jadi saya yang merapat ke mertua gitu, Pak. Pak, bisa ke Papua gimana ceritanya nih? Dari Salatiga bisa ke Papua. Saya tahun 80, Pak ya. 80 itu saya ke Papua, Pak. Ikut kakak waktu itu, Pak. Ikut kakak ke Papua. Terus saya masuk PLN itu ya itu, Pak. Kira-kira saya terdaftar di PLN itu, Pak, 83, Pak. Jadi nganggur di sana, jadi bantu-bantu kakak itu sekitar 2 tahun, Pak. Setelah 2018, Bapak kembali ke Bojonegoro? Ya, saya setelah purna itu, Pak, saya di Salatiga sekitar setengah tahun, Pak. Balik dulu di Salatiga sekitar setengah tahun.
Karena masih bimbang Pak, waktu itu Pak, saya masih bimbang mau di kampung atau mau di Papua lagi. Kalau di kampung apa di Salatiga atau di Bojonegoro gitu Pak. Karena pertimbangan itu Pak untuk masalah orang tua itu Pak, akhirnya saya putuskan ya sudah kami tinggal di Bojonegoro gitu Pak. Terus kegiatannya apa nih di Bojonegoro, Bapak Marno ini? Pak, kegiatan saya cari pekerjaan yang ringan-ringan Pak. Saya alhamdulillah Pak, saya usaha ternak telur ayam bertelur Pak. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang ya masih jalan Pak. Ya nggak terlalu banyak sih, cuman untuk kegiatan aja Pak, untuk mengisi hari-hari tua ini Pak, daripada nggak punya kegiatan gitu Pak, mau nyangkul juga nggak kuat. Kalau ayam itu kan kerjaannya ringan Pak. Ya saya kerjain sendiri, kebetulan nih anak saya laki-laki satu ini datang, saya suruh bantu-bantu. Nantinya saya mau, kalau dia mau di Jawa malah mau saya suruh pegang dia malah Pak. Udah berkeluarga ikuannya? Sekolah. Baru lulus Pak, nanti biar sambil kuliah di sini Pak, karena nggak mau kuliah di sana, biar nanti kuliah di sini kan dekat-dekat sini ada Pak. Jadi mau kuliah lagi? Ya Pak. Berapa ekor ayam sekarang Pak di kandang? Ayam kandang saya itu kapasitas 2.000 Pak. Satu kandangnya 1.000. Tinggal yang satu kandang ini untuk sementara kosong Pak. Sambil nunggu ini dulu Pak, harga telur biar stabil dulu Pak. Ini harga telur kayak gini Pak. Nanti kalau saya ini kan bisa tutup nanti Pak. Sedikit aja tinggal 1.000 Pak saat ini Pak. Dia berapa lama bisa bertelur ayam itu, berapa lama dari awal ditaruh di gudang? Ayam itu 2 tahun. Jadi usia dari 0 bulan, dari usia 4 bulan sampai bertelur itu sekitar 2 tahun Pak. Itu bertelurnya tiap hari Pak ya? Ya, tiap hari Pak. Ya alhamdulillah Pak. Jadi tiap hari dapur juga bisa ngebul Pak. Punya usaha, uang mau seberapa aja kan habis Pak. Ya. Nah, kalau ini kan ada silang sedikit ya bisa untuk membantu penghasilan hari-hari Pak. Kalau ayam telur itu kan tiap hari Pak. Rata-rata berapa Pak? Sehari kita dapat uang. Sehari rata-rata berapa telur yang didapat Pak? Sementara ini 50 kilo Pak, karena cuma 1.000 Pak, 50 kilo Pak. Terus dipasarkan kemana? Dijual kemana itu? Karena ini alhamdulillah Pak, kami sudah punya pelanggan sendiri Pak. Kadang ada yang ngambil, kadang ya kita antar Pak, yang minta diantar ya kita antar, yang ngambil sendiri ya nggak masalah Pak, ke kandang gitu Pak. Alhamdulillah hasil telurnya nggak pernah bermalam. Jadi hari ini bertelur, sore berarti udah habis Pak gitu dah. Alhamdulillah. Ya. Pak, sampai usia berapa ayam bisa bertelur Pak? Sampai usianya sekitar 2 tahun 4 bulan Pak. Mulai usia bertelur ayam itu 4 bulan Pak. Rata-rata nih ayam yang saya sudah 3 periode ini, itu rata-rata saya punya ayam usia di atas 2 tahun 6 bulan Pak, baru terjual Pak. Terus karena masih bagus, produksi penghasilannya itu kalau akhir itu kan di bawah 70% baru dijual Pak. Karena disesuaikan dengan cross pakan kan udah nggak mencukupin, baru kita jual gitu Pak. Oh, jadi setelah nggak bertelur lagi dijual Pak ya? Iya Pak. Pak, kalau apa istilahnya kalau mau mendirikan ayam bertelur ini, harus punya apa? Harus punya mungkin lahan yang besar Pak ya? Ya, khususnya lahan harus punya Pak. Lahan itu harus jauh dengan kampung, minimal 200 meter dari perumahan Pak. Untuk itu persyaratan, ibaratnya persyaratan lingkungan Bapak, jadi harus sekitar 200 meter. Kalau bisa ya agak lebih, nggak apa-apa Pak. Ya. Kalau untuk syarat-syarat lain saya rasa nggak ada Pak, karena untuk syarat izin usaha ini itu kan kalau di bawah 13.000 peternakan nggak mau kasih keluar izin usaha Pak. Jadi kalau ada izin usahanya itu harus di atas 13.000 Pak.
Terus Nah, ini kami juga masih di bawah bimbingan terus dari Dinas Peternakan, Pak. Kebetulan obat-obatan di bawah 3.000, di bawah 3.000 ekor itu ditanggung semua dari Dinas Peternakan, Pak. Baik vitamin, terus vaksin, obat-obatan itu dari peternakan semua, Pak. Kami nggak beli, Pak. Kalau pakannya, makanannya? Kalau pakan kami beli, Pak. Kami beli, saat ini saya belinya di Kota Bojonegoro aja, Pak. Kalau dulu saya langsung di pabrik di Sragen situ, Pak. Ini peternakannya ayam ini Bapak yang nunggu sendiri, Pak, sama anak? Enggak, kami tunggu paling kalau siang begini aja, Pak. Kalau siang, kalau malam tinggal aja nggak apa-apa, Pak. Aman, Pak. Kebetulan darah saya aman, jadi Pak, alhamdulillah aman itu, Pak. Ya, ya. Karena ya masing-masing kami orang kampung sini, Pak, saya bahkan kandang pun saya nggak pakai pagar, Pak. Tembok nggak, karena pagar saya khusus pagar kantong kresek aja, Pak. Pak, ya, setiap ibaratnya kami kan hidup bertetangga, apalagi salah gini kan lingkungan, Pak. Jadi tiap 5 bulan atau 4 bulan sekali kami bagi-bagi telur ke kampung, ke tetangga-tetangga. Terus kotorannya ayam itu bagi warga sini yang mau silakan ambil, tidak perlu dibayar gitu, Pak. Jadi alhamdulillah orang kampung di sini bagus, Pak, ikut menjaga kami punya tempat itu, Pak. Jadi tiap hari berapa ini kira-kira penghasilan kalau boleh tahu ini dari telur? Rata penghasilan, Pak, ya rata penghasilan itu sebetulnya untuk per hari saja, Pak, kami sudah bisa menghitung, Pak, untuk tiap harinya itu, Pak. Kami pakan 1.000 ekor itu 1 kintal, Pak. Nah, berapa tuh harganya itu? 1 kintal itu plus vitamin, Pak, ya. Plus vitamin itu taruhlah dianggap 700, Pak. Kan per kintalnya itu kena 650 lah, Pak. 650 per kintal. Taruhlah vitamin itu ya, kalau vitamin sih nggak seberapa lah, Pak. Penghasilan kalau telur dibikin rata-rata saja 20.000, Pak, ya, per kilo. 20.000 per kilo kan kami sudah dapat 1 juta, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ya kan nggak banyak kan, nggak membutuhkan fisik kan di situ kan. Ya. Cuman yang duduk-duduk. itu apa, Pak? Pelihara ayam itu hampir sama dengan kita nih ngurusin orang, Pak. Ayam juga kalau kita sedih ataupun kita susah, tidak suka hati, ayam juga nggak mau bertelur, Pak. Jadi kami harus enjoy juga, Pak, harus senang, terus ayam harus kita siap hari ya harus kita sapa, itu akhirnya ayam juga mau, ibaratnya itu dia ada kasih sayang gitu, Pak. Ini kita silaturahim virtual Zoom ini dikasih tahu nggak sama ayamnya tuh? Oh, tadi udah, Pak, waktu saya bicara dengan Bapak, dengan Pak Bambang yang tadi kan kami persis di kandang sana tadi, Pak. Berarti nanti, udah. Pak, nanti saya bawa ke sana, dikit lagi saya bawa ke kandang supaya Bapak bisa lihat. Ya, betul. Pakai tambah lagi, Pak. Rencana ini, Pak, kami kan sudah disetujui. Kebetulan kami ngajukan bantuan ke Dinas Peternakan, Pak. Dan hanya kami satu-satunya di daerah sini, Kecamatan Malu sini, yang punya peternak ayam telur, Pak. Kami sudah disetujui, Pak. Rencananya katanya bulan Maret dapat bantuan itu, Pak. Berapa ekor, Pak? Aku kurang tahu langsung berupa ayam atau berupa uang, saya kurang tahu. Cuman kapasitasnya 1.000, Pak. Dengan syarat punya kandang yang kosong, yang sudah ada kandangnya itu, Pak. Kalau untuk biaya obat-obatan kami sudah tiap hampir setengah bulan ataupun 1 bulan sekali itu kami dapat kunjungan dari Dinas Peternakan. Biaya obat-obatan dikasih terus, Pak, gitu, Pak. Oke, gimana di dalam peternakan ayam telur ini ada masa-masa apa? Istilahnya masa-masa kritis gitu atau ayam sakit apa gimana, Pak? Kalau ayam sakit itu, Pak, alhamdulillah itu kurang, Pak. Ayam sakitnya itu kebetulan bibitnya ini saya agak ngambilnya waktu itu agak mahal memang, Pak, tapi terjamin gitu, Pak, karena sudah
Udah 3 periode ini yang saya pakai itu Pak, untuk tingkat kematiannya rendah sekali Pak. Ini sekitar sudah hampir jalan April nanti 1000. Ini jalan 1 tahun Pak. 1 tahun itu tingkat kematiannya belum cukup 10 Pak. Untuk kesehatan kan kita bisa pantau Pak, tiap hari kita kasih makan, kasih minum, itu kita bisa lihat ayam ini kenapa kok nggak mau makan. Ini kami keluarin, ambil, kita suntik sendiri gitu Pak. Dan harus ketawa terus, saya harus senyum terus ya. Iya, iya Pak. Harus gembira ya. Ya, ya kami sebetulnya seneng teman-teman kalau mau ini. Kebetulan ada teman-teman pensiunan kemarin dan dari Malang, Papua Pak. Papua kalau datang kemari Pak, datang ke tempat saya ya, jalan-jalan itu Pak, sambil lihat Pak, atau mungkin mau buktiin ini Pak Marno ini betul-betul atau tidak gitu ya. Alhamdulillah Pak, teman-teman responnya bagus, senang semua Pak. Mungkin bisa diajak nggak saya ke kandangnya itu? Kami bawa ke kandang Pak. Ya. Ayam kami Pak, yang sekarang tinggal 1 kandang ini Pak. Ini salah satu dari ini Pak. Diangkatin Pak. Ya, kalau bertelur kapan Pak? Pagi, siang, sore? Pagi Pak, pagi hari. Ayamnya bertelurnya itu pagi hari sampai jam-jam 10 Pak itu. Telurnya sekali aja Pak, ya sekitar jam-jam 11, jam 12 itu Pak. Luasnya berapa kira-kira Kandang yang masih aktif Pak, yang sebelah. Yang sebelah sana itu kosong sementara Pak, cuma ada sekitar 100 ekor Pak. Selain itu kami di sini ya petani Pak, nanam jagung, singkong, pisang. Yang mana yang bisa saya kerjakan ya kerjain saja Pak. Ikwan membantu nggak tuh Pak? Ikwan bantu nggak itu Ikwan? Ditanyain. Saya bantu nggak? Ya, ya Pak. Kebetulan itu sekarang kalau sore begini tugasnya dia Pak. Kalau sore, nanti kalau pagi saya Pak. Sore dia punya tugas, nanti ngambil telur, timbang telur, kasih makan ayam, itu dia punya tugas Pak sore Pak. Oh, dapat fee-nya dong ya? Gimana? Dapat fee-nya ya? Ya dapat. Lumayan buat ngopi kalau malam. Oh gitu, ya. Izin dulu sama ayamnya toh. Ini usia udah berapa nih? 2 tahun? Ini usianya usia 1 tahun. 1 tahun usianya. Berarti tadi ini telurnya udah diambil Ikwan ya? Iya, udah. Tinggal nanti kita timbang. Mana ada telurnya di situ? Oh, jadi nggak pakai dijaga Ikwan ya? Iya. Seneng nggak tuh ayamnya masuk? Ya, Pak, masuk. kalah dengan ayam suaranya Pak. Suaranya nggak kedengaran, suara ayam semua. Jadi agak kalau dipasti kandangnya ya begitu Pak, berisik Pak. Iya, nggak apa-apa lihat. Oke, Pak Marno, mau kirim 1000 Pak. Ini yang di sebelah, sementara kosong ini juga kapasitas 1000. Cuman masih kosong Pak, kosong. Tapi kami sudah pesan Pak, kan kita tiap pesan begitu kan 4 bulan baru dapat Pak. Iya. Ini kandang yang satu, ada 4 lajur Pak.
Nah, ini cuma sekitar 100 ekor saja, Pak. Ini karena di sana nggak muat, kami pindahin ke sini, Pak. Betulnya kalau perawatannya sih mudah, Pak. Nggak terlalu susah, Pak. Iya. Kerjanya ringan, tidak berat. Ya, alhamdulillah, Pak. Atas dukungan teman-teman, ada support dari teman-teman pensiunan ini, Pak. Jadi saya kayak termotivasi, Pak, untuk supaya lebih maju lagi bagaimana, Pak. Ini rencana, Pak, nanti bagian ini, Pak. Saya mau bikin dari anakan, Pak. Mau bikin sendiri dari pedal, Pak. Jadi nanti tidak beli induk yang sudah siap telur, beli dari kecil aja, nanti diusahakan sendiri, dibesarkan sendiri gitu, Pak. Ya, untuk teman-teman yang kepengen ataupun termotivasi dengan adanya Pikom ini, Pak, siapa tahu ada yang bermotivasi ingin belajar, silakan, Pak, lewat WA juga boleh, lewat ini nggak apa-apa, sharing nanti kami sampaikan, Pak. Tidak terlalu sulit kok, Pak, untuk ngurusin ayam begini, Pak. Asal kita tekun, apalagi sekarang banyak bisa belajar lewat internet, itu kan banyak sekali, Pak. Jadi kita bisa supaya bagaimana ayam kita sehat. Baik, Alhamdulillah, kami punya teman-teman yang dulu pembekalan di Jogja sama-sama, hampir sama-sama saya itu, Pak. Hampir semua punya usaha, walaupun kecil-kecilan itu ada usaha semua, Pak. Ya. Waktu itu kami jumlah waktu pembekalan itu kalau nggak salah 27 orang, termasuk Pak Bambang, Pak. Hampir semua punya usaha, Pak, walaupun kecil-kecilan. Saya memang kalau untuk ayam ini nggak berniat untuk nambah terlalu banyak, Pak. Karena sebagai usia saya juga sudah mulai tua, nanti kalau banyak-banyak juga nggak mampu ngurusin, Pak. Oh, ini untuk kegiatan aja hari-hari. Iya, ini buat gembira-gembira aja ya. Ya, Pak. Satunya itu sekarang yang masih eksis, yang masih sering hubungan itu, kalau yang di daerah Sumatera itu ada berapa orang itu masih, itu hampir semua punya usaha, Pak. Terus yang di Jawa nggak ada, Pak. Waktu Jakarta, orang Jakarta semua jadi, Pak. Jakarta itu kebetulan sudah pada almarhum. Yang di Jayapura, saya, Pak Bambang, Matias Wayoi. Mungkin Bapak tahu, Pak. Matias Wayoi, Bu Yudina. Yudina usahanya rumah kos. Pak Bambang kalau nggak salah mungkin nasi kuning nggak apa, Pak, itu, Pak. Ya. Kalau Pak Matias itu saya kurang tahu, sekarang katanya ada di Bandung gitu, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Marno. Siap. Baik, demikian silaturahim IKPN TV kali ini dengan Pak Marno. Beliau sekarang posisi di Kota Bojonegoro dan beliau ini adalah alumni PLN Papua dan Papua Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam, Pak, untuk semua teman-teman di Jakarta, Pak. Ya, makasih. Salam dari Pak Marno, Papua, Pak. Mungkin kalau yang lama-lama masih pada ingat sama saya, Pak. Baik. Soalnya waktu setiap direksi siapa saja yang mau ke Papua pasti hubungannya dengan saya, soalnya, Pak, gitu, Pak. Iya, baik. Bahkan saya punya cerita yang sampai saya nggak bisa lupa, itu Pak Haryanto WS. Sampai sekarang masih jadi direktur mana itu, Pak? Jawa Bali, Pak, ya? Jamali. Itu kalau tidak ada saya, tidak bisa. Waktu itu kan wilayah Papua, Pak. Jadi direktur istilahnya pegawainya adjudanya saya, Pak. Harus ada saya. Kemanapun saya harus ikut beliau, Pak. Iya. Saya masih sampai sekarang masih sering kontak-kontak sama beliau, Pak. Kalau tidak, Pak, beliau yang kontak saya, Pak. Terima kasih, Pak, atas supportnya, Pak, atas dukungannya, Pak.